Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari bala dan bencana. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas debat. Kita sering melihat di acara televisi banyak acara debat. Contohnya ada Dua Sisi, ada ILC Indonesia Law Club. Itu adalah contoh debat yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Nah, banyak event yang bisa kita ambil. Ada lomba-lomba debat, itu juga bisa diselenggarakan. Nah, apa yang dimaksud debat dan bagaimana tata aturannya, kita perlu tahu kompetensi dasar dan indikatornya dulu. Ada 4 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama, menghubungkan masalah, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan dari debat dan menemukan esensi dari debat. Kemudian merumuskan debat, mengidentifikasi unsur debat, merumuskan tata cara debat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merumuskan mosi, menganalisis nanti sebagai afirmasi seperti apa, oposisi seperti apa, netral seperti apa akan kita bahas. Inilah beberapa indikator yang akan kita capai pada pembelajaran debat sampai pada melaksanakan debat, kalau memang kita bisa mempraktekannya nanti. Nah, apa itu debat? Debat yang dimaksud di sini, silakan diperhatikan. Debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, yang dimaksudkan di sini tidak asal debat dan tidak asal memperdebatkan sebuah masalah. Kalau tidak ada dasar, tidak punya alasan logis, maka itu bisa disebut dengan debat kusir, artinya hanya berdasarkan pandangan tanpa dukungan fakta, tanpa dukungan dari alasan yang logis. Nah, dalam debat yang akan kita pelajari ada beberapa unsur. Unsur-unsur debat yang pertama adalah mosi. Apa itu mosi? Mosi merupakan topik atau isu yang diperdebatkan atau hal pokok yang akan diperdebatkan. Unsur kedua adalah tem debat. Dalam debat bahasa Indonesia atau yang ada di dalam buku paket terdapat ada tim pro atau afirmasi, atau biasa bisa disebut setuju dengan topik masalah yang diperdebatkan. Yang kedua ada tim kontra atau oposisi. Tentu saja mereka harus mempertahankan ketidaksetujuan mereka. Dan yang ketiga ada tim netral. Nah, tim netral ini ya tidak mendukung kedua tim debat itu. Ini kalau debat Nusantara. Nah, kita nanti dalam mempraktekkan kita akan menggunakan debat parlementer yang hanya akan mempertemukan 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim kontra atau tim oposisi. Unsur debat yang berikutnya adalah moderator. Moderator adalah pimpinan sidang berdasarkan KBBI seperti itu, yang menjadi pengarah mengatur pembicaraan atau pendiskusian masalah yang ada. Jadi yang mengatur lalu lintas debat adalah moderator. Yang ketiga, notulis atau pencatat waktu. Siapa dia? Dia adalah orang yang bertugas membuat notula jalannya rapat. Dia yang akan menyimpulkan seperti apa jalannya debat. Sesudah kita tahu unsur debat, nah kita akan mempelajari tata cara debat. Tata cara debat secara langsung ada beberapa tahapan. Yang pertama,
moderator akan memperkenalkan tem pemerintah atau tem afirmasi dan tem oposisi. Secara normal biasanya akan diberi waktu masing-masing 1 menit. Tem pemerintah 1 atau tem afirmasi 1, tem oposisi 1 menit. Kemudian yang berikutnya, pembicara pertama akan datang dari tem afirmasi, akan diberi waktu 3 menit. Dia akan mengemukakan definisi dan pembatasan yang akan diperdebatkan itu seperti apa. Yang tahapan berikutnya, pembicara pertama dari tem oposisi. Ia akan mulai menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tem afirmasi. Ini diberi kesempatan 3 menit. Kemudian pembicara kedua tem afirmasi diberi waktu 2 menit. Pembicara kedua tem afirmasi harus menanggapi ketidaksetujuannya dengan tem pertama, pembicara pertama dari tem oposisi. Kemudian pembicara kedua dari tem oposisi juga akan menanggapi dulu bagaimana ia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara dari tem afirmasi. Baru dilanjutkan dengan alasan-alasan yang mereka tambahkan terhadap ketidaksetujuan mereka terhadap masalah debat. Pembicara ketiga afirmasi sama dengan yang dilakukan oleh pembicara kedua. Pembicara ketiga oposisi sama dengan yang dilakukan oleh pembicara kedua dari oposisi, yaitu menanggapi pembicara kedua dari tem oposisi, dilanjutkan adanya alasan-alasan pendukung. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini bisa disampaikan siapa saja di antara 2 tem itu. Biasanya akan disampaikan oleh tem oposisi dulu. Dari tem oposisi ini akan menyampaikan simpulannya, baru diikuti oleh tem afirmasi. Nah, inilah tata cara debat yang akan kita lakukan. Nah, dari sini kita perlu tahu seperti apa contoh mosi debat. Mosi debat adalah permasalahan. Jadi di dalam sebuah kalimat di situ sudah ada unsur pro dan kontranya. Contoh yang pertama, larangan mudik di kala wabah corona. Yang ada di sini, kalau tem afirmasi setuju, ya harus mempertahankan bahwa larangan itu memang betul. Sementara yang tidak setuju, ya harus mempertahankan bahwa larangan itu harus dihilangkan. Demikian juga dengan internet pemicu perilaku negatif siswa. Yang ada di sini, siswa juga harus mempertahankan, baik itu dari pihak oposisi maupun pihak afirmasi. Demikian juga contoh ketiga ini. Nah, demikianlah anak-anak, pohon duku berbuah lebat. Anak-anakku, marilah kita belajar debat. Mudah-mudahan paham. Kita selalu diberi kesehatan. Buruk no akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.